Kira-kira teman-teman tahu gak sih siapa yang jadi teman ngobrol aku hari ini? Gak tahu? Keterlaluan. Ya udah deh, daripada kalian penasaran, mending kita lihat videonya. 1, 2, 3, let's go. Hirlan Maulana merupakan mahasiswa PGSD Universitas Nusa Putra kelahiran 21 Desember 1999 yang bertempat tinggal di Kampung Gunung Malang, Kecamatan Cikidang, Sukabumi. Dalam rangka pra-pemberangkatan kegiatan pendataan jalur rempah Republik Indonesia ke dalam tentatif list UNESCO sebagai warisan dunia, Hirlan berhasil menjadi 5 terbaik peserta program peningkatan kapasitas pelaku budaya di jalur rempah gelombang 4 dan selanjutnya akan melakukan penelitian untuk pendataan atribut jalur rempah ke dalam tentatif list UNESCO. Sebelum keberangkatan, Hirlan diberikan kesempatan untuk menghadiri acara puncak final KBKM dan mengisi acara sekaligus bercerita tentang anak muda yang harus menjadi bagian dari kemajuan kebudayaan. Hirlan melaksanakan pemberangkatan menuju pantai timur dan barat Sumatera pada tanggal 4 Desember 2021. Hirlan bersyukur bisa terpilih menjadi 5 peserta terbaik dari gelombang 4 program PKPB dan menjadi 25 peserta terbaik seluruh Indonesia yang akan menjadi bagian penting sejarah pemajuan kebudayaan Indonesia. Nah, penasaran gak sih sama sosok Bang Hirlan ini? Yuk nggak usah lama-lama, mending kita ngobrol bareng teman-teman di rumah di Cerita Dunia Mahasiswa. Hai semuanya. Jadi sekarang aku udah bareng Bang Hirlan. Gimana nih Bang Ilham kabarnya? Aku dengar-dengar Bang Ilham sibuk nih akhir-akhir ini. Bang Hirlan ya, bukan Bang Hirlan. Alhamdulillah sih baik Kak Cila. Seperti kemarin lah. Oke, ini jujur nih Bang Hirlan, aku deg-degan banget nih. Gak usah deg-degan ya, santai aja kali ya Kak Cila ya. Oke, kita coba santai aja ya. Oke nih. Gimana? Teman-teman di rumah nih pasti penasaran nih sama Bang Hirlan. Wah. Soalnya iya sih aku yakin, soalnya lihat profil yang tadi pasti teman-teman tuh mulai udah wah siapa nih Abang bisa gak sih coba kenalin dulu sedikit-sedikit tentang Abang gitu? Ya apa ya, mungkin aku salah satu mahasiswa di Universitas Nusa Putra yang alhamdulillah mungkin kemarin lolos program PKPB dan menjadi salah satu delegasi dalam pendaftaran tentatif list UNESCO oleh Kemendikbudristek, yang mudah-mudahan kedepannya ini menjadi sebuah agenda kebudayaan yang masif tentunya, yang menjadi sebuah kemajuan Kemendikbudristek khususnya di Direktorat PTLK. Saya untuk istilahnya bukan jadi pembicara juga sih, lebih tepatnya untuk menghadiri ya. Keren, dan sharing bareng teman-teman di sana, para finalis KBKM. Alhamdulillah dari kita pun lolos ya, dari Nusa Putra ada di Dirjen Kebudayaan kemarin, dan alhamdulillah saya menghadiri itu dan bertemu banyak orang-orang hebat ya, khususnya anak muda yang memang pada dasarnya mungkin ini kok anak muda senang dalam kebudayaan gitu, tapi pada dasarnya jika istilahnya anak muda tidak diikutsertakan ataupun tidak dilibatkan dalam pemajuan kebudayaan, rasanya mungkin kebudayaan kita lambat laun ya, mungkin ya tidak akan bisa istilahnya pagi untuk dalam keadaan sekarang ya. Karena mungkin saya ingat banget kata Pak Dirjen Kebudayaan itu, Pak Hilmar. Dia pernah berkata, jika orang kebudayaan ngomongin kebudayaan itu biasa, tapi orang yang non kebudayaan ngomongin kebudayaan itulah yang luar biasa pada dasarnya. Dan harus bisa menginisiasi itu semua sih pada dasarnya. Anak muda ada di dalamnya. Sumpah Pemuda pun lahir dari anak muda kan, yang memang pada dasarnya diinisiasi oleh orang-orang muda. Dan KBKM itu sendiri lahir dari Kongres Pemuda waktu di Jogja, hingga akhirnya adalah KBKM. Dan apalagi jalur rempah ini, jalur rempah itu memang pada dasarnya program prioritas Kemendikbud yang di dalamnya terdapat beberapa program, salah satunya PKPB, ada program Muhibah, dan ada apalagi ya mungkin dan lain-lain ya.
Cuman dalam kesempatan ini saya alhamdulillah datang dulu ke sana untuk bisa bertemu sama finalis KBKM, untuk bisa sharing-sharing bareng teman-teman di Ikatan Alumni Kemah Budaya juga. Saya berangkat itu tanggal 4 ke Lampung bersama teman-teman, ada Pak Karsi, dia sebagai dosen IAIN juga. Karena alhamdulillahnya mungkin kalau berbicara soal yang lolos dari universitas itu hanya beberapa orang ya. Yang ada dari kita itu hanyalah Universitas Pendidikan Indonesia, kita, Universitas Nusa Putra, terus UI, terus IAIN, dan tidak sampai 10 universitas yang nggak lolos itu, cuman beberapa doang. Karena ada seleksi ya, dalamnya dari mulai ujiannya, tesnya, kayak gitu. Dan ya itulah mungkin perjalanan ke sana saya di Lampung bareng tim didampingi oleh dinas terkait, didampingi oleh tim BBCB, termasuk dari tim Direktorat Pelindungan dan Pengembangan Kebudayaan itu sendiri. Tadi aku kan dengar juga nih sibuk banget nih Abang, terus sampai ke luar Sukabumi juga, ke Lampung. Terus itu tugas-tugas Abang sebagai mahasiswa, maksudnya tugas kuliah itu gimana Abang ngebaginya? Aduh, mungkin kalau berbicara sibuk, setiap orang punya kesibukan ya. Kak Cila sendiri pasti sibuk ya, sebenarnya ya. Cuman bagi saya sibuk dan tidak itu adalah persepsi sih, lebih. Kalau menurut saya ya, mungkin saya tahu juga. Cuman ketika saya ikut di luar ataupun ikut dalam kegiatan apalagi di bawah naungan Kemendikbudristek, itu bagi saya adalah sebuah proses di mana saya mengembangkan diri ya. Karena konsep merdeka belajar itu bukan hanya tentang bagaimana belajar di kampus kan. Apalagi kita harus bisa melihat dunia luar, terutama dalam kebudayaan. Apalagi kalau misalkan kita hanya bergelut saja dalam dunia akademik gitu kan. Bagi saya kuliah hanya berakademik saja itu nggak cukup. Tapi bagaimana mengimplementasi akademik kita dalam dunia-dunia di luar, misalkan dengan ikut serta menjadi bagian kebudayaan ini ya. Saya rasa sih anak muda harus jadi salah satu bagian dalam kemajuan kebudayaan. Karena apa ya, sejauh ini kebudayaan dipandang klinik, kebudayaan dipandang iya itu mungkin lebih tepatnya bagaimana anak muda harus bisa menginisiasi sih untuk berada dalam kemajuan kebudayaan. Jadi bukan lagi orang-orang yang sudah tua renta yang memang pada dasarnya mereka adalah pelaku budaya, tapi anak muda pun harus bisa jadi pelaku budaya. Gitu. Jadi kebudayaan itu bukan hanya kesenian saja, bukan hanya tentang bagaimana kita sifatnya belajar alat musik, tidak, tapi kebudayaan itu kompleks dan dinamis. Dan kebudayaan itu menarik bagi saya itu ketika saya mendengar kebudayaan itu adalah kisah tanpa akhir. Sepanjang manusia hidup, sepanjang manusia ada di bumi ini pasti akan selalu ada kebudayaan di dalamnya. Jadi gini Bang, aku dengar nih Abang ngambil jurusan pendidikan PGSD ya? Iya, PGSD. Terus maksud dan tujuan Abang tuh ngambil pelatihan ini sama jurusan itu ada gak sih atau gimana gitu dari hati terkendali Abang? Mungkin perihal tersebut saya di sini salah satu mahasiswa PGSD yang memang pada dasarnya ketika kemarin lolos pun orang yang jauh dari koridor gitu ya sebenarnya. Dari multidisiplin ilmu itulah saya belajar bahwasannya Indonesia pun besar dan tumbuh atas dasar keberagaman. Meskipun saya bukan orang sejarah, bukan orang yang memiliki latar belakang yang kebudayaannya kental ataupun salah satu ahli ataupun arkeolog, filolog ataupun yang jago dalam bidang sesuatu yang sifatnya dalam kebudayaan. Saya bukan orang yang mempunyai latar belakang tersebut, tapi di sini saya untuk mencoba hal tersebut karena bagi saya kebudayaan itu dinamis dan kebudayaan itu ternyata luas, kompleks juga gitu. Di dalamnya meskipun disiplin ilmu saya hanyalah PGSD ibaratnya, dan di tim pun hanya saya yang dari jurusan PGSD, rata-rata dari Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas yang sifatnya sastra ataupun yang sifatnya dari arkeolog. Itu mungkin di sini hanya saya sih sebenarnya dari seluruh peserta itu yang
yang dari PGSD yang memang entah kebetulan mungkin ya bisa lolos dan berada di posisi tersebut, karena banyak juga tim ahli yang nggak lolos, banyak juga arkeolog yang nggak lolos, dan bukan hanya mahasiswa yang daftar tersebut. Cuman di sini Direktorat PTLK lebih menekankan untuk anak muda ya, untuk bisa ikut dalam kegiatan ini, untuk bisa ikut andil dalam kegiatan-kegiatan yang berbau kebudayaan, biar program-program kebudayaan itu simultan nantinya gitu. Dari tadi nih aku dengar abang tuh ngomong anak muda nih. Kita berbelok dulu sebentar. Oke. Kemana nih? Belok dulu sebentar nih. Pandangan abang soal perihal anak muda yang lebih suka budaya luar Ya apa negaranya ya? sendiri gitu. Misal kita kan nggak bisa nih tutup mata soal Korea Selatan tuh sekarang industrinya lagi naik-naiknya Iya. gitu. Nah, gimana pendapat abang soal pemuda seperti itu? Mungkin kalau bagi saya tidak bisa meng-underestimate orang untuk apa ya istilahnya senang kebudayaan luar ataupun tidak senang dengan kebudayaan luar. Bagi saya, mungkin pandangan pribadi saya, mereka senang dengan dunia luar, ya it's okay, it doesn't matter gitu lah. Cuman di sini berarti apa ya, adanya residensi terkait kebudayaan itu sendiri, di mana kita tahu kebudayaan luar dan suka terhadap kebudayaan luar. Kita sendiri pun nantinya lambat tahun kalau misalkan anak muda mampu apa ya istilahnya menjadi bagian dalam kemajuan kebudayaan, itu harusnya sadar sih terkait kita ini, Indonesia ini ragam, dan Indonesia tumbuh dan besarnya itu atas dasar keberagaman, dan semua itu kan diikat dengan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika ya di Indonesia ini. Dan inilah yang disebut dengan kebudayaan itu dinamis. Kita tidak bisa meng-underestimate orang untuk suka terhadap kebudayaan luar, ataupun kita sendiri pun mungkin bagi mereka yang suka kebudayaan luar, bagi mereka ya nilai-nilai yang kita pahami terhadap betapa besar dan betapa apa ya istilahnya kompleksnya nilai kebudayaan kita dengan berbagai macam suku, budaya, dan apa yang namanya kepercayaan mungkin ya. Tapi di sana kita sadar bahwasannya inkubasi kebudayaan di kita ini memang luas dan ragam, dan ya is okay, nanti pun akan ada yang namanya residensi, dan dari dasar residensi tersebutlah kebudayaan Indonesia akan apa istilahnya tumbuh, dan memang pada dasarnya harus menjadi suatu pemajuan gitu ya. Ya kalau misalkan Amerika itu adalah negara adidaya dalam persenjataan, setidaknya dengan keberagaman Indonesia yang sangat beragam ini, mungkin harapan saya terlalu tinggi sih. Indonesia harus bisa menjadi salah satu negara yang negara adidaya dalam kebudayaan sih. Harusnya ya. Seharusnya. Iya. Semoga aja. Ya, karena jalur rempah ini mudah-mudahan Indonesia kembali menjadi poros maritim dunia. Meskipun ya apa ya, berbicara soal rempah di zaman dulu itu adalah zamannya kelam ya, ataupun yang di masa kolonial itu kita tidak bisa pungkiri dulu itu terjadi pembantaian ini itu dan sebagainya. Tapi setidaknya kita rekonstruksi nilai-nilai kebudayaan tersebut dengan masa kini gitu loh, dengan big data kebudayaan, dengan apa ya, warisan budaya tak benda atau intangible world heritage-nya Indonesia. Kalau misalkan Borobudur itu adalah sifatnya artefak yang sudah diakui oleh dunia sebagai world heritage atau warisan dunia dalam sifatnya artefak budaya warisan budaya benda. Nah, semoga jalur rempah ini karena melahirkan banyak sekali artefak ya, ada Borobudur, ada ini itu, dan apa ya istilahnya dulu itu adanya artefak di Indonesia pun dari jalur rempah ini bisa jadi ya, karena dari berbagai macam negara datang ke Indonesia dengan pertukaran kulturnya gitu, dengan pertukaran apa ya istilahnya ya residensi tersebut, akhirnya Indonesia banyak sekali ya peninggalannya yang sifatnya benda, dan itu semua ternyata ada salah satu yang belum menjadi hal pokok dari balik semua itu, yaitu jalur rempah ini.
gitu loh. Dan jalur rempah ini mudah-mudahan bisa menjadi nilai apa ya buat negara ini, menjadi sebuah pemajuan yang memang bisa membangkitkan perekonomian juga ke depannya gitu loh. Karena berbicara soal rempah pun banyak ya. Di Indonesia salah satunya adalah negara yang memiliki banyak banget rempah. Itu sih ya mungkin terkait yang tadi. Oke nih Bang, dari tadi kita bicara soal Indonesia, soal rempah, soal yang lain-lain nih. Sekarang aku pengen nanya soal tentang diri Abang deh. Oh, diri ya? Iya. Aku takut sombong kalau ngomongin diri tuh. Enggak, mungkin ini sedikit pribadi gitu. Kalau Abang tuh sebenarnya udah punya doi gak sih? Ya, iya. Soalnya kan biasanya orang yang hebat itu suka ada wanita yang mendukung di belakangnya gitu. Ya selalu ada sih, karena apa ya, selalu ada ibu saya mungkin yang Selain selalu ibu. mendoakan saya. Mungkin selain ibu ada yang lain? Sejauh ini sih apa ya, enggak sih, belum ke arah sana mungkin ya, fokus sayanya ya, karena mungkin dulu waktu bocil pengennya gitu ya, punya apa ya Teman disebutnya, istimewa. iya teman istimewa kayak gitu. Mungkin kalau sekarang takutnya nih ya, takutnya dengan ya saya tuh kemudian mungkin ya tuh, jadi takutnya agak gimana gitu ya. Sejauh ini belum punya untuk yang something tersebut ya. Dan ada ibu saya kok, tenang, yang mendoakan saya sebagai wanita yang memang pada dasarnya selalu mensupport itu gitu. Sekarang ya mudah-mudahan lah ke depannya mungkin. Oke, jadi teman-teman bisa dipastikan kalau apa tuh? Bang Hirlan tuh sedang mencari. Ya, Oke nih Bang, yang terakhir satu kalimat buat anak-anak Indonesia gitu. apa ya, mungkin semoga ya, harapan saya sih semoga agenda-agenda kebudayaan ke depannya bisa banyak melibatkan anak muda, dan sehingga apa ya, mungkin program-program kebudayaan ke depannya bisa lebih simultan. Kalau misalkan anak muda di dalamnya, bayangkan kalau misalkan kebudayaan ini hanya orang-orang yang sudah tua renta ataupun yang sifatnya udah ya berumur lah. Ketika semua itu diwariskan ya mau ke siapa? Harusnya anak muda dari sekarang menjadi bagian di dalamnya dalam kemajuan kebudayaan. Jadi budaya itu bukan hal yang klinik, budaya itu bukan hal yang sifatnya kuno, tapi budaya itu adalah wahana bermain buat saya. Itu ya mungkin kalau buat anak muda banyak kan mungkin saya terlalu takutnya terlalu besar untuk memotivasi orang. Cuman di sini harusnya anak muda menjadi bagian kebudayaan agar kemajuan kebudayaan kita lebih simultan ke depan. Itu sih. Bang Hirlan, sebelumnya makasih banget. Tapi sangat disayangkan waktu kita udah habis. Udah habis ya? Iya. Tapi buat teman-teman yang di rumah jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga follow Instagram @jurnalisnuansa dan saya nih? Iya. Oh, @Hirlan Maulana double A ya? Sampai ketemu lain kali. Oke, Bye-bye. sorry ya kalau misalkan ada kata-kata yang salah atau gimana. Mungkin terakhir dari saya pun mudah-mudahan jurnalis ini lebih baik ke depan. Oke, makasih ya jurnalis semuanya. Dadah. Dadah.